Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali anak-anakku di pelajaran matematika untuk pertemuan yang kedua ini, yaitu kita kali ini akan membahas kekongruenan pada dua buah segitiga. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di pertemuan pertama kemarin, bahwa dua buah bangun dikatakan kongruen itu adalah eh, yang keduanya sama persis atau bentuk dan ukurannya sama. Itu dikatakan kongruen. Beda dengan sebangun. Sebangun bisa saja itu ukurannya berbeda. Nah, kali ini kita akan masuk ke kongruenan dua buah segitiga. Kalau yang kemarin kita dua buah bangun dikatakan kongruen itu bentuk dan ukuran yang sama, yaitu sisi yang bersebelahan harus sama panjang dan sudutnya harus sama besar. Nah, untuk segitiga ada 3 kriteria atau 3 syarat yang bisa dibuktikan bahwa dua buah segitiga itu dikatakan kongruen. Tapi kalau kongruensi ini dua bangun yang sama persis. Nah, dua buah bangun yang kongruen itu artinya sama persis itu ada 3 buah cara atau syarat yang kita bisa buktikan, yaitu yang pertama, ketiga sisinya sama panjang seperti yang dilihat di gambar itu, segitiga ABC dan PQR. Di sana ketiga sisinya sama panjang, ada tandanya itu yang biru dengan yang biru, kutip satu itu yang hijau dengan hijau, maka dikatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Nah, kita tulis segitiga ABC sama dengan di atas ada seperti cacingnya, kongruen dengan segitiga PQR. Nah, syarat yang kedua yang bisa kita buktikan adalah jika dua buah segitiga bisa dikatakan kongruen itu yaitu dua sisi sama panjang dan sebuah sudutnya sama besar. Atau kita sebut sisi sudut sisi. Nah, di sana kita lihat sisinya sama panjang, ada dua sisi yang sama panjang dan satu sudut yang diapitnya sama besar. Nah, di sana yang atas. Nah, kalau yang bawah sudutnya yang sama besarnya itu di sebelah tidak diapit, maka kita sebut sisu. Walaupun sebetulnya sama saja dengan yang di atas karena pembuktiannya itu persis. Cuman yang di atas itu sudutnya diapit, kalau yang bawah sudutnya di sisi. Nah, tapi pada prinsipnya adalah sama. Nah, yang ketiga adalah jika satu sisi sama panjang dan dua buah sudut sama besar. Nah, yang atas itu jika kedua sudutnya sudah sama besar, maka yang ketiga, yang sudut yang satunya lagi itu pasti sama besar. Itu saya tandai, Bapak tandai yang di atas itu yang bulat putih, itu 180 dikurangi bintang hijau dikurangi bintang biru, sama saja dengan yang kiri dikurangi bintang hijau dikurangi bintang biru, maka dia besarnya akan sama juga. Jadi jika kedua sudut pada dua buah segitiga sama besar, maka yang ketiganya itu sudah dipastikan sama besar. Nah, dia punya juga sisi yang sama panjang, maka dia bisa dikatakan kongruen. Maka ini kita biasa sebut sudut sisi sudut. Nah, kalau yang bawah juga sama, cuman dia sudut yang samanya itu berdampingan, maka kita sebut susi atau si susu. Nah, itu yang syarat yang ketiga. Jadi yang tadi yang pertama adalah ketiga sisinya sama panjang, yang kedua adalah dua buah sisi sama panjang dan satu sudut sama besar, sedangkan yang ketiga adalah satu sisi sama panjang dan dua buah sudut sama besar. Itu syarat yang kita bisa buktikan bahwa dua buah segitiga bisa dikatakan kongruen. Nah, kita masuk sekarang bagaimana sih contoh soalnya untuk kekongruenan dua buah segitiga ini. Nah, kita bisa lihat, buktikanlah segitiga ABD yang kiri dan segitiga ABC yang kanan adalah kongruen. Tentukan mana sisi yang sama panjang. Kita lihat di sana ada kita bisa, yang pertama kita bisa lihat adalah
Di sini kemungkinannya kita bisa buktikan sisi. Jadi ketiga sisinya sama panjang. Nah, yang pertama yang diketahui di soal adalah sisi yang sama panjang adalah AD dan BC. Kenapa? Karena dia diketahui dari soalnya ada tanda yang sama. Kutip merah berarti dia sama panjang, diketahui. Kalau tandanya sama berarti dia sama panjang. Yang kedua adalah segitiga AB, sisi AB sama dengan sisi AB. Itu garis yang sama. Kalau garis yang sama itu tentu sama panjang atau istilahnya berimpit. Kita sudah punya dua sisi yang sama panjang. Dan yang ketiga adalah AC sama dengan BD. Kenapa dia sama panjang? Karena itu didapat dari teorema Pythagoras. Karena dia segitiga ABD dan ABC itu adalah segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras itu berlaku pada segitiga siku-siku, di mana jika kedua sisinya sudah sama panjang, maka sisi yang ketiganya itu bisa dipastikan sama panjang karena dia sisi AC itu didapat dari AB kuadrat dikurangi BC, dan yang itu juga sama, maka dia karena terbukti ketiga sisinya sama panjang, maka segitiga ABD dan segitiga ABC itu bisa dikatakan kongruen. Nah, syarat yang dibuktikannya adalah sisi. Nah, itu mungkin untuk kekongruenan pada segitiga mudah-mudahan bisa dipahami. Kalian silahkan nanti dicatat rangkuman materinya, soalnya dikerjakan seperti biasa. Silahkan boleh, kalau sudah selesai boleh langsung difoto, dikirim japri catatan soal berikut pengerjaannya dikirimkan, karena catatan juga ada nilainya. Jadi penilaian itu diambil dari catatan 50 dan dari soal latihan soal 50, sehingga nanti dijumlahkan nilainya jadi 100. Nah, mungkin sekian untuk pertemuan kedua kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.